Ya, kita tahu kita mau swasembada gula, tetapi lahannya tidak cukup. Nah, ini yang kita harus remapping. Apalagi beberapa industri ya memang sudah mulai kalah bersaing. Nah, ini yang kita coba lakukan untuk progres-progres seperti itu. Kesehatan itu Bio Farma tadi sudah kita sampaikan. Ya, di situ ada Kimia Farma, Indofarma. Kita sedang juga melobi apa mungkin ya rumah sakit yang sudah kita mergerkan itu sudah jadi satu dipindahkan ke bawah Indofarma, Bio Farma, supaya ini menjadi sebuah sistem healthcare antara apotek, produksi dan juga rumah sakit, sehingga kita memaksa seluruh rumah sakit kita menggunakan obat-obat dalam negeri, tidak import lagi. Nah, ini salah satunya. Cuman ini roadmap yang nanti kita terus dorong, berhasil atau tidaknya tentu konsekuensi dengan kita coba restrukturasi dan lain-lain. Lalu Minerba, Mine ID ini sudah konsolidasi semua nikel, gold, copper, batu bara dan lain-lain. Dan kemarin sudah ada pembicaraan juga kalau memang ada keberpihakan bahwa batu bara kita akan jadikan DME ya untuk substitusi LPG ke depan gitu. Lalu kita juga mendorong tentu konsolidasi di infrastruktur. Tadi saya sampaikan, kita sedang mendukung suratnya. Kalau ini terjadi nanti di infrastruktur ada Adikarya, HK, Perumnas dan PP saja. Jadi tidak sebanyak yang sebelumnya. Lalu juga keuangan tetap ada Bank Mandiri, BRR, BNI, BTN. Tadi penugasannya berat sekali. Ya, di sini ada macam-macam yang saya sudah sampaikan. Lalu juga asuransi dan dana pensiun AFG. Kembali saya akan mendorong konsolidasi dana pensiun. Dan tentu ini ada PR yang tertinggal kemarin mengenai program bersih-bersih dana pensiun. Ya, di mana kita bisa lihat banyak kasus korupsi di dana pensiun BUMN yang kita sekarang mulai akan bertemu dengan pihak Kejaksaan Agung, ini harus dikonsolidasikan. Lalu mengenai pertahanan Defense ID, pariwisata Injourney kita juga sedang bicara untuk Garuda dan Pelita dimasukkan di dalam ekosistem Injourney, ya. Nanti dilanjutkan Pak Adi sama. Oh, siap. Pak, ya. Izin. Lalu yang logistik itu ada KAI, Pos Indonesia dan Pelindo. Dan kita rencana Pelindo ini pun kita akan menggabungkan Pelni dan ASDP menjadi suatu kekuatan besar di laut. Karena kita ini kan negara maritim. Kalau kita terpotong-potong antara kebijakan daripada tentu pelabuhan, pengiriman, Pelni, dan ASDP itu tidak menjadi satu policy, kita akan salah bersaing. Akhirnya apa? Tembusnya barang-barang import dari berbagai negara. Nah, ini kita harus mulai punya keberpihakan bagaimana pelabuhan-pelabuhan kita tentukan untuk akses daripada import. Karena banyak sekali sekarang import ini juga dumping import yang sehingga membunuh UMKM kita. Nah, ini kita coba konsolidasikan, tidak lain kita bukan mau memprotek tetapi bagian fairness. Karena kita tidak mungkin menjadi negara yang terus didamping secara tentu produksi-produksi dalam luar negeri tanpa struktur pajak, struktur distribusi yang fairness untuk bangsa kita sendiri. Lalu telekomunikasi ada Telkom Pruri. Saya sudah sampaikan tadi dana pensiun Taspen Asabri, nanti apakah di kami, apakah nanti di Kemenq, karena ada BPJS, TK dan lain-lain kita usulkan ke sana. Lalu ada integrasi karya, integrasi BUMN laut dan lain-lain. Dan tentu yang terakhir kita sampaikan ini mengenai pendanaan atau anggaran untuk 2025 ini kita kemarin sudah digetok di angka 277 miliar, yaitu di mana ada gaji dan tunjangan itu 78,42 miliar, ada operasional kantor itu 71 miliar, dukungan pembinaan BUMN itu ada 80, ada 47, lalu ada pengembangan dan pengawasan itu 80. Nah, memang terus terang dengan anggar 277 ini, dengan kemarin dari Menpan RB ada struktur yang baru, itu kita ditambahkan 3 deputi. Nah, ini yang kita sedang nego juga, tidak mungkin kami dananya cukup, ya, karena ada penambahan. Atau sementara kita memakai struktur yang ada sampai kita ketemu
pendanaan yang cukup kepada kami. Karena selama ini pun kami dengan efisiensi yang kita lakukan kita bisa berjalan. Nah, cuman ini kita sedang progres ke Menpan RB karena kita tahu kemarin semua anggaran saya rasa memang pada saat ini belum bisa diajukan sampai ada keputusan berikutnya. Nah, ini juga yang kita sampaikan, tentu terima kasih atas dukungan Komisi 6 selama ini, di mana kita bisa lihat progres kita terus meningkat secara dividen, dan ke depan tentu masalah pembiayaan juga harus diseimbangkan karena tidak mungkin dividennya naik tetapi cost-nya terus menurun. Ini menyulitkan kami untuk beroperasi. Dan yang terakhir tentu ini yang kita coba lakukan, ini slide terakhir izin, bahwa dengan perubahan yang terjadi di dunia, kita coba membangun, mengagregasi daripada menjadi pelopor ekonomi hijau. Karena semua ini ke depan barang-barang yang dikirim ke luar negeri harus masuk hijau. Nah, karena ini saya ada wamen baru tugasnya ESG. Saya tahu berat, selain ada tentu Pak Doni dan Pak Tiko yang memang portfolio. Izin Pak Tiko hari ini tidak hadir karena ada rapat mengenai undangan Menteri ESDM mengenai subsidi dan kompensasi listrik dan BBM. Di sini kenapa pelopor ekonomi hijau? Semua produksi listrik ke depan atau energi ke depan di seluruh pabrik-pabrik atau industri estate ataupun perkebunan ini harus memakai listrik hijau. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengirim barang ke luar negeri. Nah, di sini salah satu memang kita ingin menawarkan bagaimana konsolidasi daripada tadi demand listrik hijau sesuai dengan RUPTL yang terbarukan. Nah, kita sudah bicara dengan Menteri SDM mengenai hal ini. Lalu juga inovasi teknologi digital. Ini tidak mau sekarang dengan semua satu data kita harus migrasi ke arah satu digital system. Ya, tadi disampaikan ada KUR, ada Alsintan, ada penghapus bukuan. Ini semua nanti berdasarkan data. Ya, kalau tidak nanti ada masalah di kemudian hari. Nah, ini yang saya rasa teknologi ini kita dorong. Tentu pemimpin inklusi sosial, pendukung infrastruktur berkelas dunia sama. Kita ingin memastikan juga infrastruktur kita sekarang bagaimana punya standar yang baik dengan negara-negara lain. Apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta dan lain-lain, memang kita harus punya standar setinggi itu. Lalu tentu hal-hal yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Mungkin itu pimpinan, sementara untuk highlight program 5 tahun 100 hari kita juga sedang rapikan. Karena memang tadi dari rapat Menko ada beberapa hal yang perlu kita sinergikan dengan keputusan daripada policy daripada ekonomi nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri yang telah menyampaikan penjelasannya dan paparannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para anggota Komisi 6 untuk pendalaman, memberikan tanggapan maupun masukan terhadap penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri. Izin pimpinan saya, Gofran sebelah kanan. Alangkah baiknya jika kita ada perkenalan dari jajaran Kementerian BUMN yang kemarin kan belum hadir semua. Mungkin Pak Menteri izin yang belum perkenalan diperkenalkan terlebih dahulu karena hari ini saya lihat lumayan ramai yang hadir. Untuk setelah itu baru kita nanti diskusi. Terima kasih pimpinan. Baik Pak Menteri, kami persilakan Pak Menteri untuk memperkenalkan dari sebelah jajarannya. kiri dulu, yuk. Pak Wamen, Pak Deputi, Ibu Deputi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin selamat siang para pimpinan Komisi 6 dan anggota Dewan yang terhormat. Perkenalkan nama saya Aminuddin Ma'ruf. Seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi, saya ditugaskan memegang ESG. Terima kasih. Izin Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robertus Bilitea. Saya Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Nawal Nelly. Saya Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN yang pada dasarnya bertanggung jawab mengelola laporan keuangan gabungan, pelaporan pertanggungjawaban terkait tata kelola resiko, termasuk perencanaan strategis. Terima kasih. Pak Robert juga membawai dispute BUMN. Ya. Silakan sebelah kanan. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 6 yang saya hormati serta anggota Komisi 6 yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Doni Oskaria. Saya memegang portfolio di Kementerian BUMN berdua dengan Pak Tiko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 6 yang saya hormati dan Bapak Ibu Dewan yang saya hormati. Nama saya Rabin Hatari, saya Sekretaris Kementerian BUMN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia pimpinan Komisi 6 dan Bapak Ibu sekalian, nama saya Teddy Barata, saya Deputi SDM dan juga Teknologi Informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pimpinan dan anggota Dewan. Perkenalkan, nama saya Arya Silingga, staf khusus di Kementerian BUMN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan anggota Dewan. Nama saya Andus Winarno, saya sebagai staf ahli bidang industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Nama saya Wahyu Setiawan, saya staf ahli bidang implementasi kebijakan strategis. Terima kasih. Sudah semua Pak Menteri ya? Baik. Izin pimpinan. Silakan. Izin. Sebelumnya saya anggota baru di Komisi 8, ingin juga memperkenalkan. Oh iya, silakan. Kepada pimpinan dan wakil ketua, juga kepada Bapak Menteri beserta jajaran. Perkenalkan, nama saya Hasani bin Zubair. Sebelumnya saya ditugaskan di Komisi 8 dan hari ini ditugaskan di Komisi 6 oleh pimpinan kami di fraksi Dapil Madura Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi teman-teman yang belum berkenalan? Saya pimpinan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Sadar Restuwati. Saya dari fraksi PDI Perjuangan. Dapilnya Jawa Timur 8, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun. Terima kasih, sebelumnya saya di Komisi 5, 3 periode dan sekarang saya pindah ditugaskan di Komisi 6. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior ini Ibu Restu. Ada lagi dari teman-teman? Cukup ya? Baik.